Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tekibri. Ya teman-teman, kita lanjut lagi ya video tentang pembahasan cikal bakal warung steak ya. Kenapa saya buat videonya durasinya 14 atau 15 menit atau 17 menit itu? Karena kalau kepanjangan takut kurang fokus ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya buat video ya di durasi itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kemarin kita udah bahas tentang cikal bakal warung steak dan steak lain, dimana ya semua anak Sugondo itu berperan ya, termasuk Jody. Nah, oleh karena itu kita bahas lagi nih teman-teman, agar teman-teman lebih ngerti ya runtutannya itu ya. Kita akan melanjutkan tentang apa ya, semacam kayak perubahan-perubahan yang diciptakan gitu ya, dari obong untuk menjadi warung steak. Nah, di sini kita lanjut ya teman-teman. Kalau kemarin kan udah bahas nih, anak-anaknya diposisikan di mana, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, Bali dan lain-lain gitu ya. Sekarang kita lanjut. Tidakkah mereka khawatir akan saling berebut konsumen? Ini artinya bicara tentang warung steak dan obong ya. Rupanya untuk mencegah munculnya persaingan yang tidak sehat, sudah ada kesepakatan antara Jody dan adik-adiknya untuk tidak saling mengganggu pasar masing-masing. Jody dengan warung steaknya yang sudah mapan agak cukup rela memberi ruang gerak kepada adik-adiknya untuk berkembang. Misalnya, ia tidak akan membuka cabang di kota yang lebih dulu dimasuki kampung steak. Mereka bikin kesepakatan sendiri, saya tidak campur tangan, ucap Sugondo soal pembagian wilayah bisnis anak-anaknya. Menurut Sugondo, di antara gerai resto steak yang dikelola keluarganya yang berpotensi bersaing adalah warung steak dan kampung steak. Sebab kedua resto ini memiliki konsep yang sama, membidik pasar menengah dengan harga relatif terjangkau. Adapun obong steak diposisikan untuk pasar menengah atas. Kalau obong ketemu warung atau kampung tidak masalah, Sugondo menandaskan. Jadi ya sebenarnya emang nggak ada masalah karena mereka ini kayak semacam apa ya, itu untuk menambah engagement, kalau nggak kesini ya ke sana gitu ya. Kan kita bisa lihat ya, Indomaret dan Alfamart ya, semua orang tahu kadang-kadang bersebelahan atau berhadapan-hadapan, tapi ya mereka bisa-bisa aja. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Soal pengembangan usaha. Awalnya Sugondo lebih banyak mengembangkan cabang dengan mengajak kongsi keluarga dekat. Nah, ini juga teman-teman termasuk cerita yang diungkapkan Jody gitu ya teman-teman. Dan nanti saya akan ungkapkan dengan videonya Jody tentunya teman-teman. Ia mengajak pemilik, ini 2004 ya. Ia mengajak pemilik modal lain untuk bergabung menjadi mitra. Ia tengah juga mengembangkan model waralaba franchise. Saat ini ada 3 cabang yang dikembangkan dengan waralaba, salah satunya di Batam. Ini untuk mendapatkan hak waralaba obong steak cukup sediakan modal 75 juta. Dan ini untuk franchise fee 50 juta. Jadi bayar fee gitu ya 50 juta. Dan untuk penyediaan peralatan 25 juta. Jadi 25 juta, intinya 50 juta ya teman-teman. Ya kita kan juga nggak pernah tahu, cuma ini ungkapannya. Tapi kan ini di tahun ya, kalau ini 2004 ya, atau 2007 gitu ya, kalau sesuai dengan berita. Selain waralaba, tidak sedikit juga yang hanya seakan urun modal lalu menerima keuntungan bersih setiap bulan. Ada pula yang menyediakan tempat dan peralatan lengkap. Nah ini udah agak kacau kalau udah bisnis kayak gini ya teman-teman. Kami cukup buat perjanjian di notaris saja, berapa modal yang ditanam dan berapa keuntungan yang dibagikan. Yang jelas keuntungan yang didapat di atas bunga bank, kata Sugondo menjamin. Dengan model pengembangan seperti itu, kini obong steak telah menambah berbagai provinsi, antara lain Jateng, di Jogja, DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hingga September lalu, total cabang obong ada 28. Tahun ini kami berencana membuka 4 cabang lagi di Jakarta, Jogja, Bogor, dan Makassar. Diakui Sugondo, untuk membuka setiap cabang ia membutuhkan modal yang lumayan besar. Lumayan besar, mungkin miliaran ya. Apalagi jika harus mengontrak rumah. Namun bisnis ini
ternyata cukup menarik investor karena sejauh ini cepat balik modal. Ia mengklaim rata-rata dalam tempo 7 bulan modal yang ditanam sudah balik. Namun ia mengakui ada beberapa cabang yang harus ditutup dan pindah tempat karena tidak bisa berkembang dengan baik. Biasanya karena kesalahan memilih tempat. Katanya menganalisis masih menurut Sugondo, gerai dikatakan baik bila setiap bulan bisa mendatangkan omset 100 sampai 200 juta. Biasanya kalau ada gerai yang tiap bulan hanya menghasilkan omset tertinggi 50 juta, pihaknya akan memberikan perhatian khusus ke gerai tersebut. Ini sebagian besar gerai dihasilkan menghasilkan omset di atas 100 juta. Ini dengan ini opung ya, ini dengan harga yang mahal ya teman-teman ya. Sugondo punya patokan sendiri untuk melihat prospek sebuah gerai. Ia selalu melihat dalam jangka 3 bulan. Kalau 3 bulan pertama bagus, bisa dilanjutkan untuk perkembangan. Ya, di mana-mana juga gitu ya. Nah, intinya adalah teman-teman, jadi ini di masa jaya, artinya warung steak itu berkembang di masa jayanya Opung. Dan di masa jayanya Opung itu di tahun sebelum 2000 ya, itu udah disupport dengan modal yang mungkin terkait dengan ya diskotik dan koleganya, karena apa ya, kemitraan yang dibangun kan udah jelas ya bahwasanya setelah dia keluar dari diskotik mungkin modalnya nggak ada, sehingga dia ini bisa dengan kita analisa sehingga dia ini membutuhkan modal dari kemitraan gitu ya, mau dari itu keluarganya atau dari bagi hasil sewa tanah atau tempat itu, atau dari model franchise. Tapi saya bisa memahami kalau waralaba itu ya kebanyakan ya franchise itu ya teman-teman. Kalau itu sewa biasanya ya bentuknya kerjasama memang. Nah tapi kadang-kadang ini menjadi cikal bakal sebuah perusahaan ini tidak berkembang, atau ya menurut saya pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya kita akan tahu omongan judi tentang Opung Steak ini tujuannya untuk apa gitu ya, selain sebenarnya itu memang semacam apa ya, pengibaran bendera yang di-up kemudian seolah-olah itu mungkin ramai, bisa saja, karena kalau perusahaan yang apa ya, yang berkembang dengan baik tanpa perlu media besar pun dia sudah besar ya teman-teman, bisa besar dengan sendirinya karena memang kualitasnya. Nah, tapi kalau perusahaan itu kurang baik, biasanya dibutuhkan media-media yang memang ya cukup untuk menaikkan lah gitu ya intinya. Nah, kalau kita memahami ini di tahun Yusuf Mansur belum masuk ya teman-teman. Jadi cikal bakalnya dari usaha diskotik dan warung steak ini, Opung Steak ini, terus kemudian warung steak dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau secara hitung-hitungan matematis ya teman-teman, mungkin kalau tidak ada Yusuf Mansur, Jody ini dengan warung steaknya, dengan Opung ini mungkin saat itu mengalami semacam stagnasi atau mungkin menuju kebangkrutan. Kenapa? Kalau lihat dari pola bisnis yang dibangunnya, walaupun itu franchise terus kemudian dia bisa mengembangkan lagi, tapi ternyata mungkin ya membutuhkan orang-orang yang kuat untuk membangun bisnis itu. Dan kita tahu di tahun 2010 walaupun misalkan Yusuf Mansur punya banyak masalah, tapi orang-orang yang bermasalah dengan Yusuf Mansur ini mereka tidak mau langsung berterus terang kepada media karena menganggap bahwasanya takut mengganggu apa ya, kerukunan antar agama, terus kemudian mengganggu nama umat Islam, terus kemudian juga tidak mau terpecah belah. Itu seperti ungkapan yang dilakukan oleh para korban jamaah ya, walaupun bisik-bisik atau misalnya kabar-kabar itu muncul ya teman-teman, di mana Yusuf Mansur ya dia bilang Yusuf Mansur itu dalam tanda kutip itu ada yang menagih, sampai ada yang bawa sesuatu gitu ya, maksudnya ya semacam kertakan, terus ada yang sampai bawa debt collector, dan itu muncul senyap-senyap ya teman-teman. Tapi di media itu semuanya ditutupi karena kita itu belum terbiasa menghadapi permasalahan hukum ya. Dulu walaupun sampai sekarang juga seperti itu belum terbiasa menghadapi permasalahan hukum yang melibatkan orang dalam tanda kutip yang dibesarkan gitu ya, intinya kayak semacam ustadz gitu ya. Kalau ustadz seolah-olah tidak punya salah gitu ya, sehingga
ketika kita mengkritisi ini, kita seolah-olah, atau misalnya kita ngebahas ini, kita seolah-olah ini orang-orang yang berdosa gitu ya. Contoh yang misalkan yang komentar di saya, atau yang misalkan ngimbau ke saya, kamu tiap hari nyari dosa, padahal saya tiap hari itu memperjuangkan orang-orang yang dizolimi sama Yusuf Mansur gitu. Termasuk kalau saya ngebahas ini, mohon maaf ya, saya ngebahas tentang para dinasti atau klan Pahlawi. Walaupun saya sangat sedikit ngebahas itu, tapi saya punya rangkaian yang cukup besar ya teman-teman, dan itu perlu dibahas sebenarnya. Cuma saya menunggu orang-orang yang dalam tanda kutip, karena ini menyangkut hubungan rakyat Indonesia dengan negara, jadi saya perlu bicara dengan orang-orang yang berkepentingan dengan negara. Oleh karena itu saya cuma ngebahas tipis-tipis ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengerti tentang klan Pahlawi ini, saya akan mengungkapkannya, tapi tentu saja ini masih tipis-tipis, karena ini bukan soal agama saja sebenarnya, ini soal ya, hal lain gitulah, ada soal kekuasaan dan lain-lain. Nah, kalau saya ngebahas jauh lebih dalam terkait tentang orang-orang yang dianggap ustadz ini, seolah-olah saya adalah orang-orang yang berdosa gitu teman-teman. Padahal jika kita lihat lebih jauh tentang kemaslahatan umat, orang yang dihukum, misalkan dia ini ustadz, itu akan lebih baik dihukum daripada ustadz ini dibiarkan tidak dihukum. Kenapa? Kalau yang dianggap ustadz ini merusak iman masyarakat, merusak tatanan ekonomi masyarakat, merusak kepercayaan masyarakat, ini dampaknya jauh lebih buruk daripada orang-orang biasa yang cuma mencuri ayam, misalkan kayak gitu. Itu jauh lebih buruk ustadz-ustadz ini. Kenapa? Ya kadang akidah itu diperjualbelikan, sehingga politik ini juga kadang-kadang menjadi sangat kotor ya. Teman-teman bisa melihat Yusuf Mansur pada saat pemilihan presiden, dan itu dikecam oleh klan-klan yang mereka sendiri juga. Saya nggak ikut mencekam itu, karena ya saya tahu itu politis ya teman-teman. Tadinya Yusuf Mansur di posisi ini, terus kemudian nyebrang di posisi sana, karena ada masalah di tahun 2018 itu, Yusuf Mansur dimana dilaporkan ya teman-teman. Dilaporkan terkait penipuan ya, dan itu tiba-tiba Yusuf Mansur nyebrang ke sebelah sana. Padahal itu nggak ada kaitannya dengan politik. Yang melaporkan aja itu memang benar-benar bermasalah teman-teman. Tapi ya saya nggak tahu. Yang pasti teman-teman, jika teman-teman yang, saya nggak akan bilang teman-teman ini tidak paham ya teman-teman. Tapi teman-teman mungkin ini terlalu tawadu, atau terlalu sungkan, atau terlalu apa ya, terlalu sulit memahami sebuah keadaan gitu ya. Keadaan cara beragama dengan benar. Kalau teman-teman sulit memahami itu, sehingga apa ya, mungkin juga udah terlalu tercuci ya dengan dogma agama yang nggak benar ya, seolah-olah ustadz ini tidak boleh kalau dibahas tentang masalah hukumnya, nanti umat ini akan terpecah belah. Enggak, umat ini nggak akan terpecah belah jika ada keadilan. Jadi pahami teman-teman, jika seorang ulama, seorang bencoleng, penjahat, atau siapapun, penipu atau apapun, ditempatkan di posisi yang sama kedudukannya di hadapan hukum, maka keadilan akan muncul, dan ini adalah sebenar-benarnya Islam. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi kita atau saya ketika ngebahas orang ustadz yang terkait dengan penipuan, saya dianggap berdosa, jangan tiap hari kayak gitu, bla 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 kayak gitu, itulah adalah orang-orang yang saya katakan mungkin pikirannya terjajah. Sekali lagi, mungkin pikirannya terjajah. Kenapa? Karena ketika orang gitu mungkin diajarkan dalam agama, kamu itu harus tawadu terhadap guru, kamu harus begini, harus mengatur begini. Nah, modal seperti itu memang sering diterapkan oleh para ulama gitu ya. Itu nggak ada salahnya, tapi dalam konteks yang benar. Artinya dalam konteks ketika seorang guru atau seorang ulama atau seorang ustadz atau semacam seperti itu menerapkan kebenaran. Artinya dia mengungkapkan suatu kebenaran, dan itu harus kita mengerti dan kita harus tawadu di sana. Tapi kalau kebohongan, ya kita harus tawadu. Ngerti nggak? Harus tawadu dengan hal yang sama. Artinya apa? Kalau ada ketidakadilan di sana, ya itu harus ditindak gitu ya teman-teman. Sehingga terciptalah hukum yang seadil-adilnya. Kalau kita berharap, kita berharap ini korupsi harus dihukum sekian. Tapi kalau kita masih berpikir orang yang jahat, benar-benar jahat gitu ya, tapi dilindungi karena statusnya sebagai ustadz, ya kita nggak akan pernah maju. Jadi penerapan hukum itu seadil-adilnya. Jangan sampai kita menjadi rakyat yang bodoh
karena kebodohan kita sendiri. Gitu ya teman-teman, banyak koruptor di luar sana yang memang secara naluri masyarakatnya itu harus dihukumi. Tapi banyak ustadz di sana yang ya penjahat juga gitu, misalkan contoh yang kayak cabulan dan lain-lain, termasuk misalkan kayak Ustadz Yusuf Mansur yang dianggap ustadz ini, tapi masih dilulukan, masih dianggap benar kayak gitu. Banyak orang, saya perlu menganggap, banyak orang yang masih respect dan seolah-olah melindungi, bakal membangga-banggakan. Ya seperti misalkan kayak ya yang terbukti gitu ya, mencederai agama melalui ya dogma terhadap mungkin santri itu didoktrin gitu sehingga dia mau mematuhi keinginan ulamanya gitu, dan di sana terjadi pelecehan, dan begitu keluar dari sana teman-teman terus itu dilulukan masih. Nah itulah menempatkan posisi tidak pada tempatnya, sehingga keadilan ini jangan pernah berharap keadilan ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat sendiri yang menempatkan keadilan ini tidak pada porsinya. Kayak teman-teman, saya akan bahas ini dengan setelah ini saya akan bahas ini dengan rangkaian video yang akan saya compare dengan ucapan-ucapan atau kata-kata yang ada dalam website ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.